Saudara, jika kita membaca Efesus 1 ayat 1, kita akan menemukan salam dari Rasul Paulus. Dia berkata, "Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus." Nah, siapakah Paulus? Sebelum dia menjadi rasul, namanya adalah Saulus. Pekerjaan, pelayanan dia adalah mempertahankan ajaran Yahudi, agama Yahudi dengan ketat. Nah, sehingga ketika dia mendengar Yesus muncul dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan ajaran agama Yahudi, lalu dilanjutkan oleh pengikut-pengikut Kristus, maka Saulus tidak setuju dan berusaha untuk membinasakan pengikut Kristus, berusaha untuk menghalangi ajaran Kristus yang disampaikan oleh para murid, supaya ajaran itu tidak tersebar kemana-mana, dan dia tidak ingin orang-orang mulai mengikut Kristus. Itulah sebabnya dia berusaha untuk mencari para pengikut Kristus untuk dibinasakan. Namun di dalam perjalanan ke Damsyik, ia berjumpa secara langsung dengan Kristus. Kristus memaafkan dia. Kristus mengampuni kejahatan yang dia lakukan. Dan Kristus berkata kepada Saulus, "Hari ini namamu bukan lagi Saulus tetapi Paulus. Aku mau pakai engkau bukan lagi sebagai penghambat pemberitaan kabar baik dari sorga, tetapi aku mau menjadikan engkau sebagai alat, sebagai rasul untuk memberitakan kabar sukacita yang datang dari sorga." Nah, Paulus menjadi rasul Kristus bukan karena keinginannya, bukan karena kehendaknya ingin menjadi rasul Kristus, tetapi dia menjadi rasul Kristus, menjadi utusan Kristus atas kehendak Allah, atas keputusan Allah. Allah sendiri yang memilih dia, Allah sendiri yang menetapkan dia untuk menjadi rasul bagi orang-orang di dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memberikan salam, menyapa orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus, dengan sapaan orang-orang kudus. Orang-orang kudus, sapaan yang sama juga disampaikan kepada saudara dan saya, disebut sebagai orang-orang kudus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita yang setiap hari jatuh bangun di dalam dosa disebut sebagai orang kudus? Saudara dan saya disebut sebagai orang-orang kudus karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa-dosa kita. Secara status, kita disebut sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Nah, Ia menggantikan kita. Yesus menebus dosa saudara dan saya dengan cara mengorbankan diri di atas kayu salib. Nah, siapakah orang-orang kudus? Orang-orang kudus adalah setiap orang yang percaya
dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jika saudara sudah menerima Kristus, saudara adalah orang-orang kudus. Sekalipun di dalam kehidupan, mungkin saudara masih jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ingat, status saudara, ingat bahwa diri saudara sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu berhentilah berbuat dosa. Berbaliklah kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang benar, yang bertanggung jawab, yang jujur di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.